Kita akan mulai dengan pembukaan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita kembali diperkenankan bertemu secara virtual dalam kegiatan webinar series hari kedua, yang mana saat ini insya Allah akan disampaikan sebuah materi dengan tema Home Sweet Home dengan narasumber kita Bu Erna Permanasari, SAG, yang sudah ada di samping kiri saya. Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali kegiatan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pengantar dari saya bahwa narasumber kita kali ini, Bu Erna Permanasari ini, mungkin nanti akan menyampaikan profilnya secara lengkap sendiri. Namun memang kami telah bekerja sama, istilahnya yayasan telah bekerja sama dengan Bu Erna lebih dari 12 tahun lamanya, yang mana awalnya kemudian Bu Erna menjadi guru, lalu menjadi kepala sekolah di SD, menjadi kepala sekolah di PAUD Cikal, juga pernah menjadi kepala sekolah di SMP Gemilang, lalu kemarin sempat 1 tahun menjadi kepala SD kembali. Artinya memang kalau kita berbicara filosofi pendidikan yang bilang sejak awal, mudah-mudahan Bu Erna ini sudah cukup memahami betul. Dan kali ini dengan tema Home Sweet Home ini kita coba sandingkan pengalaman beliau selama menjadi guru di sekolah, menjadi kepala sekolah, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman dan keilmuan beliau yang beliau dapatkan untuk kemudian menyampaikan tentang pembelajaran di rumah Home Sweet Home ini, mana sebetulnya sejatinya kembali bahwa pembelajaran atau pendidikan utama, pendidikan yang paling inti adalah berada di keluarga kita masing-masing. Terkadang kita melihat istilahnya ketika lingkungan rumah kita kondusif dan nyaman, insya Allah anak-anak pun di luar sana akan kuat karakternya dan kemudian tidak mudah. Itu sebagai selebihnya saya berikan kesempatan kepada Bu Erna untuk menyampaikan materinya, juga perkenalan mungkin di awal. Terima kasih, silakan Bu Erna. Syukurillah hari ini bisa hadir di rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Baharu Foundation untuk matrikulasi untuk juga terima kasih pada Pak Hafiz yang telah memberikan waktunya, pada saya juga kepada Baharu Foundation yang telah memberikan kepercayaan untuk bisa hadir di sini di depan Bapak Ibu sekalian untuk sharing, kalau saya pikir ya, karena kalau untuk menjadi narasumber gitu masih banyak pelajaran yang harus saya dapatkan. Ini kita sharing aja tentang belajar di rumah penuh cinta. Jadi tema besar saya saat ini adalah Home Sweet Home, atau lebih lagi adalah belajar di rumah penuh cinta. Sekedar apa ya, flashback-nya ya. Saya sudah saya bergabung di Gemilang itu sekitar tahun 2006. Di awal ekspresikan dirinya dan berhubungan baik dengan seluruh anggota yang ada di rumahnya. Nah, ketika pandemi ini menyebabkan semua orang itu harus back home, pulang ke rumah, karena tidak boleh kita ada di luar rumah. Apapun itu harus ada di dalam rumah, termasuk pembelajaran anak-anak kita. Nah, saya ingat waktu pertama kali pandemi itu sekitar bulan Maret ya, bulan pertama. Itu anak-anak banyak tugas. Orang tua panik, sibuk, bingung. Saya walaupun sebagai guru, saya termasuk juga yang, wah, dulu saya hanya mendampingi anak itu malam misalnya ya, belajarnya, atau mungkin kalau di Gemilang ketika mengerjakan PAP atau ada proyek dari gurunya. Sekarang
tugas itu kembali pada saya semuanya. Yakin banyak yang gagal karena kita biasa mendelegasikan itu pada orang lain, pada sekolah atau pada bapak ibu guru. Jadi bulan pertama itu baik itu anak maupun orang tua semuanya masih dalam masa adaptasi. Di bulan kedua itu sudah mulai anak-anak asik ya di rumah aja nih, nggak usah bangun cepet kemudian ganti baju, tinggal apa ya tugas hari ini gitu. Orang tua juga sudah mulai biasa, walaupun biasanya orang tua itu berbeda karena walaupun hanya ada di rumah orang tua, tapi kan tetap saja ada work from home, banyak pekerjaan lain yang ditambah harus mendampingi anak. Sehingga di sini sudah mulai terasa adaptasinya, walaupun masih banyak aduh riuh ya ternyata, masuk saya juga. Nah, di bulan ketiga anak-anak sudah mulai enak juga ya diajarin ayah dan bunda, orang tua, wah begini ya ternyata. Oh ternyata ketika ibu gurunya bilang, ketika LPA, PTI, Parents Teacher Interview di sekolah Gemilang itu, yang MK-nya bilang bahwa ibu, anak ibu itu gaya belajarnya auditori. Ibu gaya belajar anak ibu itu adalah visual. Itu baru akan terasa betapa ketika kita mengajarkan anak, oh iya ya, ketika anak ini berhitung benar-benar harus terlihat misalnya bendanya kah, atau ada anak yang ketika belajar itu harus sunyi gitu dia, sampai ibunya bilang aja mama nanti deh bilangnya kalau aku sudah ngerti aku akan tanya deh gitu. Di situ mulai kenal belajar anak mulai paham. Nah masalahnya Pak Hafiz, bulan selanjutnya bagaimana? Aduh, apakah masih belajar di rumah? Dan ternyata di edaran yang terbaru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat itu memang masih tidak boleh belajar di sekolah. Bercerminkan dari apa ya, negara-negara yang sudah maju, Korea, Inggris, Australia, itu akhirnya menjadi kelas, sekolah itu menjadi kelas terbaru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya dibanding kita. Sehingga pemerintah sepertinya jalan preventif gitu, mencegah aja gitu. Kalau kemarin kata Kemdikbud itu secepat-cepatnya itu bulan September ya kalau untuk SD. Tapi bisa jadi kalau untuk PAUD malah tidak disarankan kalau untuk PAUD karena rumah. Karena kalau tidak ada pandemi ini seperti ini kita tidak akan diam di rumah apa-apa berpusat dari rumah. Kemudian ingat kemarin yang dengar dari sekolah bilang tentang, nah di sekolah interaktif kita memiliki 3 lingkaran yang beririsan. 3 lingkaran ini yang dari awal saya datang ke Gemilang menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan guru-guru. Karena apa? Karena Pak Edi itu selalu, saya ingat ya, 5 tahun pertama itu saya berusaha memahami ini apa maksudnya ya. Jadi kita itu selalu mendiskusikan ini di ruang guru bersama para guru tentang 3 lingkaran yang beririsan ini. Dan kemarin ketika Pak itu mereview semua apa yang pernah kami perbincangkan dahulu dan apa yang pernah kami dapat, bahwa sekolah interaktif adalah sekolah yang terdiri dari 3 lingkaran yang saling beririsan. Pertama itu adalah lingkaran keluarga, di sana dibangun karakter. Kemudian yang kedua adalah lingkaran sekolah, di sana dibangun kompetensi. Dan yang ketiga adalah lingkaran masyarakat, di sana dibangun kepemimpinan. Dan di tengah-tengah lingkaran itu akan lahirlah seorang belajar yang mutafanin. Dulu tuh kita sampai cari-cari di Google, apa sih artinya mutafanin itu? Dan itu refernya itu pasti ke perkataannya salah satu Perdana Menteri Malaysia, mutafanin. Kemudian Pak Edi yang menjelaskan tentang mutafanin. Mutafanin itu adalah orang yang generalis, yang masih punya catatan yang kemarin Bapak Ibu, memiliki kemampuan yang holistik dengan karakter, kompetensi dan kepemimpinan.
sehingga dia menjadi seorang yang pembelajar yang mutafanin. Di sekolah interaktif ini, kalau kita berbicara tentang rumah, maka di situ ada karakter, ada keluarga. Keluarga itu rumah. Kemudian kemarin Pak Edi menjelaskan tentang apa itu akar. Akar itu adalah tauhid. Kemudian ada batangnya itu ada 4, ada cinta, adil, kadar, dan fana. Kemudian ada nilai-nilai yang lain yang kita singkat itu adalah sukses di tata zaman. Sukses, apa itu sukses di tata zaman? Ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam lingkaran sekolah interaktif ini, di mana keluarga sebagai penanam karakter yang ditanamkan adalah syukur, sabar, dan sederhana. Dan ini tidak bisa dapat selama 6 tahun di sekolah SD atau 9 tahun sampai SMA, nggak bisa. Kita pengen membuat anak kita ini seseorang yang syukur, itu tidak berbatas waktu gitu sepanjang hayat. Ketika kita ingin anak kita itu sabar, sementara di rumah sebagai orang tua kita tidak sabar, itu akan sulit sekali. Kemudian sederhana, kita ingin anak-anak itu sederhana, tapi tidak mencontohkan dan tidak memberi penjelasan yang secara jelas aplikasinya di rumah tentang sederhana, maka akan sulit. Sehingga penanaman karakter syukur, sabar, dan sederhana itu ada di keluarga. Dan waktunya itu tidak bisa ditentukan dengan jenjang pendidikan. Mau sampai S3, mau sampai profesor itu tetap, saya pikir panjang hayat syukur, sabar, dan sederhana kita itu akan bertingkat sesuai dengan usia, sesuai dengan tingkatan pendidikan, dan sesuai dengan kematangan pribadi. Kemudian setelah keluarga kita semua membangun karakter itu, nah di sekolah yang dibangun adalah kompetensi. Di mana di sekolah gemilang ini semua pembelajaran, semua kegiatan itu berpusat pada zikrullah, tafakur, dan amal soleh. Tidak ada satu kegiatan pun, tidak ada satu pembelajaran pun yang tidak lepas dari hal 3 ini. Di mana kita selalu harus mengingat Allah, mengkaitkan segala pembelajaran itu dengan Allah, baik itu di dalam kelas, di dalam materi, di dalam proyek, atau di dalam audit. Kemudian kita selalu mentafakuri fenomena alam ini, mentafakuri hal-hal yang kemudian terjadi, dan selalu mengajarkan anak-anak untuk beramal soleh. Sehingga pembelajaran kita itu sepertinya gitu ya, sepertinya mungkin tidak banyak terpaut pada buku gitu, atau pada kurikulum yang strict di akademis, tapi banyak hal-hal yang memang kita tanamkan pada anak-anak. Nah disinilah sekolah, ada kompetensi inilah sekolah, dan hal-hal seperti ini pasti selalu akan pulang kembali ke rumah. Ketika kemudian di rumahnya lebih dikuatkan, maka itu akan sangat baik. Lalu lingkaran yang ketiga adalah kepemimpinan, dan itu pasti ada di masyarakat. Anak-anak yang sering main keluar rumah, anak-anak yang sering bercampur dengan masyarakat pada umumnya, tidak selalu stay at home. Kemarin ya, karena anak-anak biasanya punya komunitas sendiri. Maka itu akan terlihat mana anak yang jadi pemimpin, mana anak yang follower, mana anak yang cuma ikut-ikutan. Karena di dalam masyarakat inilah kepemimpinan akan terlihat. Di sekolah gemilang, kita semua mengenal banyak kegiatan yang para guru pasti sudah tahu ya, bagaimana ketika kita membuat satu kegiatan, kita akan melihat memadu-madankan, misalnya nih, kalau misalnya kegiatan MOS gitu ya, di mana kakak kelas itu harus jadi pemimpin. Lalu kita akan membuat satu room stay gitu ya. Orang yang tidak baik, pasti dia tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak baik kembali. Pasti akan mencari pemimpin yang jujur, amanah, menyantuni. Dan apabila ketiga lingkaran ini berhasil disinergikan pada anak-anak, insya Allah menjadi seorang yang mutafani. Home sweet home. Kalau kata anak saya itu rumah manis rumah.
Literally, rumah manis rumah. Oke, rumah manis rumah. Home sweet home itu artinya secara literally itu, tapi mungkin secara kita tahu ya bahwa ada rumah yang tidak hangat gitu, tidak sweet ketika ke rumah itu pasti pulang ke rumah gitu. Nah, apa ya home sweet home kita kaitkan dengan home education. Apa itu home education? Jadi ketika pandemi ini saya coba tahan dulu ya Ibu, Bapak-bapak. Sound sekali lagi, bagaimana suaranya sekarang? Cek 1, 2. Coba Bu Erna tes sound. Suaranya bagaimana Bapak Ibu sekarang? Cek. Ada terdengar lagi ya? Mungkin Bu Erna agak mendekat ke mic coba. Atau mungkin tadi ada sedikit sinyal yang kurang. Mudah-mudahan sekarang kembali normal. Terus ya. Enggak Bu Erna dilanjut lagi. Ini adalah salah satu tantangan virtual. Ya, virtual ya beginilah. Makanya perlu komunikatif dari peserta. Takutnya kita sudah berbusa-busa katanya gitu ya Bu Erna, berbusa-busa. Ternyata kita tidak sampaikan itu agak khawatir kita bahaya. Sudah jelas katanya Bu. Alhamdulillah, ya terima kasih. Tantangan virtual seperti ini. Selanjutnya adalah home education. Apa itu home education, Bapak Ibu? Saya juga mendengar ini tuh, ini sudah ada sejak lama, tapi kemudian gaungnya semakin terasa menggigit kali ya, atau karena sesuai dengan keadaan kita sekarang, itu sejak pandemi, di mana kita semua masuk lagi ke rumah. Kalau kata beberapa orang, kita ini kayak ashabul kahfi gitu ya, masuk ke gua gitu, masuk lagi ke dalam rumah, karena ada sesuatu yang memang harus dihindarkan di luar sana. Nah, saya untuk home education ini banyak membaca dari bukunya Fitrah Base, tumbuhkan, optimalkan oleh bimbingan orang tua. Itu menurut Ustadz Santos. Ustadz Adriano Ruspi, pakar pendidikan akil balik, juga menyebutkan bahwa education itu adalah gerakan pembelajaran untuk mengembalikan esensi pendidikan ke dalam rumah dengan optimalisasi tanggung jawab dan peran ayah bunda dalam rangka membentuk karakter kedewasaan, mewujudkan generasi Islam yang akil balik melalui aktualisasi dan pengelolaan fitrah di rumah, lingkungan, hingga tumbuh kembanglah akhlaknya dan talentanya. Dari dua pendapat tadi bisa dilihat bahwa home education itu adalah suatu pendidikan yang ada di rumah, orang tua yang menjadi pengajarnya, yang menjadi pendidiknya, bukan pengajar. Pengajar itu akan refernya ke guru. Tapi kalau orang tua itu mendidik. Mendidik apa? Mendidik fitrah-fitrah yang ada di dalam anak. Diri kita ini sudah terinstal oleh Allah fitrah-fitrah. Dari bayi kita ini sudah diinstal oleh Allah fitrah-fitrah yang sudah ada, dan itu pasti bisa gitu, pasti bisa. Dimana jadi home education itu adalah pendidikan berbasis rumah dengan peran dari setiap orang tua yang tidak tergantikan, dan dia berbasis pada 4 potensi fitrah yang sejak dilahirkan itu sudah ada. Pertama, fitrah keimanan. Sejak bayi, setiap bayi yang lahir itu pasti sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Maka setiap bayi itu yang lahir itu sudah mengenal dan merindukan sosok Rabb. Para ibu yang hamil pasti tahu ya betapa ketika anaknya itu sejak di kandungan sering diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka
ketika lahir, ketika ayat suci Al-Quran diperdengarkan akan tenang gitu. Jadi anak dari sejak kita sudah punya potensi fitrah keimanan. Tuhan pasti mengenal. Lalu kita belajar. Bayi itu fitrah, kalau kita melihat mau fitrah belajar yang paling tangguh itu saya usia 2 tahun, kayaknya bagaimana kita lihat dia begitu sungguh-sungguh ingin, misalnya hanya ingin apa ya, menegakkan kepalanya saja, kemudian ingin ngaguling gitu ya, kemudian ngerondang gitu kalau kata orang Sunda, apa ya itu teh merangkak gitu ya. Betapa fitrah belajar itu sudah Allah tanamkan pada diri kita sejak masih kecil. Kita tidak punya kemampuan atau kapasitas untuk belajar. Memang sudah terinstal dari awal oleh Allah. Dan semua orang tuh punya bakat. Kita tuh unik semuanya. Memiliki bawaan yang akan jadi panggilan hidup kita dan spesifik kita di muka bumi. Sampai anak yang kembar pun, yang satu akan sakit ya. Pasti mereka itu punya sesuatu yang unik dan bakat yang berbeda. Bagaimana sampai dari bayi sampai balik kemudian masuk ke tahapan dewasa itu ada perkembangan yang harus diikuti. Kalau menurut yang 3 tahun pertama ya sebagai raja, 3 tahun kedua sebagai tawanan, 3 tahun, lalu 7 tahun ketiga sebagai teman. Nah itu di situ ada fase-fase di mana tahap-tahap perkembangan yang harus diikuti. Dan ini sudah automatically diberikan oleh Allah pada kita. Nah, berdasarkan fitrah yang kita dapatkan dari sejak lahir ini, maka tidak ada satupun ayah bunda yang tidak akan bisa menjadi pendidik anak-anaknya. Saya yakin itu. Jadi ketika misalnya, aduh, Bu Erna susah nih ngajarin anak, aduh gimana ya, ke ibunya mah manja atau apa ya kata orang Sunda membal gitu ya, kan gini gitu, kata bu guru begini loh, kalau kata bu ini begini gitu. Ya oke. 1 bulan pertama mungkin ya, 1 bulan bulan kedua bisa jadi udah saling mengenal dan seterusnya. Dan sejatinya kitalah orang tua yang akan bisa mengoptimalkan anak-anak kita, mengoptimalkan fitrah-fitrah anak kita karena ini semua ada di rumah. Akan sulit bagi kita membuat pengen anak kita itu seseorang yang bersyukur, tapi kitanya sendiri tidak mencontohkan atau tidak mengenalkan rasa syukur yang jelas di rumah. Kalau misalnya hanya 1 piring gitu ya, bagaimana caranya biar kita membuat nasi 1 piring itu membuat bahagia untuk seisi rumah. Itu salah satu dari bersyukur. Nah, kemudian ya agile education. Tadi sudah home education, ini Bapak Ibu orang tua di rumah. Guru juga melihat kembali gimana kita semua tidak pada satu hal tidak terus membuat perubahan karena suatu dinamika yang penuh perubahan. Masuk era 4.0. Tapi kan di Jepang kalau nggak salah 2019 dia sudah bilang sudah 5. Kita 4.0 aja ya gitu. Kemarin banyak sekali tentang 4.0. Itu adalah sebenarnya ini disatukan dengan dunia digital gitu. Sehingga sekali pekerjaan yang hilang karena digitalisasi ini. Nah, Jepang itu sudah duluan digital, sehingga mereka bilang kami sudah 5.0 itu balik lagi sebenarnya memanusiakan manusia. Karena ketika banyak hal yang kemudian dirobotkan, digantikan digital tadi. Digantikan perannya ya. Banyak sekali pekerjaan yang hilang itu karena digital.
Kayak tukang pos sudah nggak ada, ya. Terus dia paket ya sekarang. Ya banyak sekali lah. Pabrik mungkin. Pabrik juga sekarang berkurang karena banyak yang sudah robot. Kalau di negara-negara yang maju itu kan ngepel juga sudah pakai robot ya. Saya kemarin baru ngelihat apa sih namanya alat pel, terus dikasih air gitu ya, terus maju mundur dan bersih gitu. Jadi yang ibu-ibu yang punyanya itu nonton TV aja gitunya, yang ngepel robot gitu. Aduh kata saya berarti sudah berkurang lagi nih tenaga kerja, atau minimal badan kita ini tidak bergerak lagi nih untuk ketika banyak di mana pendidikan itu begitu lincah. Itu adalah misalnya bapak ya, anak sudah banyak yang tidak di rumah, sudah di luar, tapi saya yakin ketika masuk kembali ke rumah itu ada hal-hal yang terus dijaga oleh orang tua, dijaga gitu. Misalnya syukurnya kah, sederhananya, apa sih namanya, batasan-batasan dari sukses itu. Orang tua yang bisa membuat suatu pendidikan itu agile, saya yakin itu akan menjadi orang tua yang menyenangkan sekali di mata anak-anaknya. Jadi bisa jadi nanti tuh, aku mah gurunya mau mama aja deh gitu. Atau aku mah kayaknya kalau belajar matematika sama ayah aja deh gitu. Itu bahagia sekali Bapak Ibu. Dan nanti ketika kita sekolah kemudian PTI, betapa bahagianya kita ketika bisa bilang ke gurunya bahwa di rumah apa kata-kata saya juga didengarkan gitu. Biasanya kan guru itu bagai sabda gitu bagi anak-anak. Jadi ketika kata guru itu sudah tidak. Tapi ketika kemudian kita bisa menjadi orang tua yang agile di rumah, bisa menerapkan suatu home education di rumah, saya yakin banyak kata-kata itu yang kemudian akhirnya kembali ke orang tua. Oh, dan itu luar biasa. Bangga luar biasa ya. Nah, untuk membuat suatu rumah itu menjadi home sweet home dalam arti pendidikan, saya mencoba memetakan seperti ini, bahwa rumah itu bukan house, datang, tidur, makan, mandi, gitu. Gitu kan ya? Datang tuh ke rumah, kemudian makan, mandi, tidur, kemudian pergi lagi. Apalagi guest house, itu udah serem sekali kalau udah guest house. Jadi hanya hanya numpang kali ya, numpang lewat gitu, kayak kita ke hotel, kayak kita ke guest house mungkin. Home itu bukan seperti itu. Home itu adalah suatu di mana kita akan selalu rindu. Karena di sana ada ruangan-ruangan yang membuat kita sebagai anggota rumah itu ingin ada di sana. Ada orang-orang yang sangat memperhatikan. Walaupun misalnya ibu-ibu itu suka karena memang ibu-ibu begitu ya, perempuan kita seperti itu ya, jadi bahasa itu lebih banyak lah dibanding laki-laki. Walaupun misalnya ketemu ibu yang selalu bertanyanya terlalu banyak, kalau kata anak sekarang mah kepo gitu ya, mama mah kepo sih. Tapi itu pasti dirindukan daripada mama yang nggak kepo gitu. Duh, kalau nggak kepo pasti lagi marah nih gitu. Jadi mari kita jadikan rumah kita semua itu adalah rumah yang homey, yang anak-anak kita betah di dalamnya. Bukan berarti kita harus membuat rumah kita itu penuh dengan fasilitas ya. Apa itu home? Oh, ada kolam renang, ada kalau itu pribadi, akar pribadi gitu. Tapi rumah di mana anak-anak dan orang tua itu uyunan, punya peran, saling menghargai, dan saling mendengar. Tentu itu adalah rumah yang harus memiliki visi misi. Visi misi di sini pasti oleh ayah. Ayah itu disebutnya kalau di home education, ayah itu kepala sekolah. Nanti kalau Pak Hafiz, kalau sudah punya keluarga, sudah punya rumah, Pak Hafiz jadi kepala sekolah. Ibu jadi pendidiknya gitu. Jadi dan itu memang harus ada visi misi.
Terus saya mah nggak punya visi misi nih. Kalau kata saya, kita akan saja sekarang visi misi keluarga kita. Kalau pengen selamat dunia akhirat, kita harus bagaimana pada anak-anak. Bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan tilawah Al-Qur'annya, bagaimana dengan puasa sunnahnya, bagaimana dengan belajarnya, bagaimana dengan gadgetnya. Kalau kita punya visi misi, mungkin visi misinya bisa direvisi aja ya, sesuai dengan keluarga. Keluarga pedagang bisa jadi visi misinya beda dengan keluarga pendidik gitu, misalnya yang kerjanya di luar gitu ya. Nanti kan kita melihat potensi anak juga ya. Ketika anak-anak, ketika ayahnya dan ibunya seorang pengusaha, apapun gitu bisa aja ya kepikir gitu. Ini nih bisa nih di online kan nih, wah ya. Itu kan ketika dilihat oleh anak, kemudian anaknya yang satu misalnya punya bakat gambar, yang satu punya minat di IT, itu bisa jadi kolaborasi dengan ayah dan bunda. Maka visi misi juga diturunkan sesuai dengan keadaan rumah. Jadi tidak bisa kita bilang visi misi Pak Edi nih pakai visi misi Pak Edi, nggak mungkin. Beda keluarga Pak Edi dengan keluarga saya beda. Pak Edi kan anaknya gini bakatnya. Kalau saya kan anak saya begini-begini. Gitu. Mari kita bikin visi misi kita sendiri. Tidak ada kata terlambat. Maksud saya tuh baru bikin visi misi itu berapa tahun yang lalu gitu ya. Ketika mengenal FBA, Fitrah Based Education, karena memang ketika kita tidak punya visi misi, mengalir begitu saja tuh nggak mungkin. Mengalir kemana gitu. Akhirnya kita mau mengalir kemana? Apa ujungnya gitu. Terus cari ujung kita itu di mana gitu. Lalu komunikasi yang efektif. Gemilang pasti mendengar aktif. Mendengar aktif itu apa coba? Pak Hafiz tahu nggak? Ya, kalau yang saya pahami ya, mendengar aktif itu ya ketika dengan anak, ketika anak berbicara, apapun itu kita sesuaikan diri kita untuk kemudian masuk dalam mindset atau pola pikir anak itu. Jadi jangan judging gitu ya. Kita harus paham dulu ini arahnya kemana sih anak. Dengarkan dulu, mengiyakan, memahami perasaannya gitu. Itu saya dapat dari beberapa seminar bersama psikolog di Gemilang. Itu yang saya pahami dari mendengarkan anak. Salah satunya sebenarnya banyak sih Bu. Ya, banyak, salah satunya itu. Ini itu tadi, perasaan. Ya, poinnya tadi perasaan. Karena kita sebagai orang tua kadang suka apa ya? Perasaan kita gitu. Kita saya ingin kalau pagi-pagi itu anak itu bangun, apa sih namanya, kasur itu dirapihkan. Jadi kalau nggak begitu tuh kayaknya ini. Tapi saya tidak mendengarkan perasaan anak saya di mana dia bilang, aku kan masih ngantuk. Jadi maksudnya untuk dia bangun pagi, kemudian sholat berjamaah bersama, kemudian dia harus tidak tidur lagi, itu tuh bagi dia itu sudah suatu hal yang effortnya tuh besar banget gitu. Ketika saya masih menuntut hal yang lain-lain, bisa jadi akhirnya yang bagus-bagus tadi yang sebelum saya hilang. Komunikasi yang efektif dan mendengar aktif. Dengarkan perasaan anak-anak. Bukan berarti kita selalu mengikuti ya Bu, Bapak ya. Misalnya, udah anaknya pengennya gitu. Enggak juga. Jadi ketika anak mengutarakan pendapatnya, perasaannya, nanti kita jawab dengan hal yang seharusnya. Kalau kita selalu mengikuti, tidak hanya berdasarkan, sudah kelas 3, ini aja nggak bisa gitu. Itu kan kata-kata yang biasa. Ibu-ibu tuh sudah sangat biasa. Apakah itu menyakiti perasaan anak? Bisa jadi. Kan saya kalau malam tuh ya, pas mau tidur, itu selalu melihat anak. Satu, kita harusnya kalau ketika anak udah tidur itu doakan, lalu hembuskan ke ubun-ubunnya. Lalu kita bilang misalnya, Dek, besok bangunnya subuh ya, nggak rewel ya. Biasanya akan terjadi, kan itu tertanam di zona beta ya. Pokoknya sudah di bawah sadarnya gitu. Dan saya juga selalu ketika mau tidur itu ya, kalau hari ini mama mungkin banyak tidak nyaman gitu. Walaupun saya nggak tahu ya apa yang buat dia tidak nyaman, tapi saya selalu begitu dengan sadarnya bahwa ketika dalam arti yang negatif kita kembali review kembali ke diri kita sendiri,
Mari kita lakukan komunikasi yang efektif dengan mendengar keluarga. Tidak ada anak yang merasa takut ketika tidak bisa, dan tidak ada anak yang harus menyembunyikan nilai. Enggak pernah. Pak. Oh, mungkin nilai bagus. Jadi tidak ada anak yang menyembunyikan nilai. Saya itu yang pertama ya, dia di pesantren, tapi ketika dia ada satu kesempatan bisa nelpon, yang pertama kayak dia bilang adalah dia langsung ketawa, dan dia akan bilang gini, "Mah, nilai aku begini loh, dan itu pasti bukan nilai yang bagus, nilai yang jelek gitu." "Kamu ya ketawa ngasih nilai jelek, ngasih tahu nilai jelek," dia ketawa aja. Karena dia tahu saya nggak akan marahin gitu. Nah, saya tahu kemampuan dia memang bukan di situ. Kemampuan dia di hal yang lain. Terus saya tanya misalnya, "Oh, bahasa kamu bagaimana?" "Oh, bahasa aku segini." "Oh iya, berarti memang karena dia bagusnya di bahasa, oh bahasa dia memang bagus gitu ya. Memang di yang eksak-eksak itu nggak begitu bagus." Tapi ya tidak apa-apa. Jadi ketika kita mampu mengoptimalkan kemampuan semua anggota keluarga, maka akan tercipta hal-hal yang memang menyenangkan dalam rumah. Tidak ada yang menyembunyikan nilai, tidak ada anak yang merasa saya lebih bawah dari kakak atau dari adik, atau kok yang disayang itu adik selalu atau kakak selalu yang dimenangin gitu ya. Tapi tahu gitu ketika misalnya bahwa adik dipuji pada bagian A karena memang itu bagiannya adik gitu. Dan ketika kakak dipuji di bagian B memang itu bagiannya kakak. Sehingga semua menjadi bahagia berada di rumah. Menjadilah Bang, apa? Abang Boy. Menjadi rumah manis rumah. Betul menyenangkan ada di rumah ya. Home sweet home. Bahagia berada di rumah dan menjadi bagian dari rumah. Nah, cara pendidikan di rumah. Rumahku tempat belajarku. Mari kita lihat skill rumah kita. Kalau sedang di rumah boleh dilihat mana terasnya, mana ruang tamu, mana ruang keluarga, kamar pribadi, kamar mandi, garasi, taman. Itu adalah tempat belajar kita di rumah, home education. Di mana teras itu bisa menjadi public social education atau moral conduct. Jadi ketika di teras itu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan tetangga, dengan mang sayur, dengan yang lewat, dengan anak-anak yang lagi jalan-jalan di depan rumah, atau dengan apa ya, roti yang lewat mungkin ya. Jadi public social education. Jadi ketika misalnya ada bapak yang membuat anak-anak bapak ibu itu memiliki public sosial yang bagus, coba aja ditaruh di depan rumah, kemudian sapa gitu ya, 2 orang yang lewat depan rumah. Nah, "Ibu dari mana?" Gitu. Coba aja, itu adalah tempat belajar. Nah, ruang tamu itu interpersonal social education di mana sangat baik kalau ketika ada tamu, anak-anak diajak untuk tahu bagaimana caranya menghadapi tamu. Dan kan kalau ada tamu anak-anak itu suruh masuk ya. Gitu. Atau malah ketika dikasih kue, kuenya jadi buat selalu memperlihatkan pada anak bagaimana cara kita berinteraksi dengan tamu. Dari pakaian kita pasti akan berbeda, kemudian dari tubuhan kita, dari tata cara bicara kita, itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh anak sebagai pembelajaran interpersonal. Cara apa? Berkomunikasi dengan orang lain. Betapa ketika meninggalkan kamar itu harus bersih, karena kasihan yang akan masuk setelahnya gitu. Kalau meninggalkan hal-hal yang tidak baik di kamar mandi. Betapa kamar mandi itu harus sesuatu yang terjaga oleh semua, karena apa? Kan dipakai lagi oleh orang yang selanjutnya. Sementara kita tahu buang sesuatu ya, semua harus bersih gitu. Makanya ada prinsip kalau pengen lihat rumah yang bersih, lihatlah kamar mandinya. Nah betul di kamar mandi itu pembelajaran yang yang sangat kalau saya itu fundamental sekali ketika membiasakan anak saya harus bersih di kamar mandi. Karena apa? Ketika nanti dia nginep di rumah orang lain, ketika nanti dia ada di tempat umum, itu dia akan mengetahui sendiri bagaimana bagusnya gitu ya. Sangat baik sekali kalau kita bersih. Dan itu kemudian akan terbawa pada kehidupannya. Dia akan terbiasa bersih akhirnya. Dan dia akan terbiasa
berbagi dengan orang lain, berbagi kebersihan. Jadi nggak masalah ketika misalnya bekas orang lain kita yang bersihin itu nggak masalah. Biasanya di rumah, adek ini yang numpahin, tapi adeknya lagi karena habis numpahin, kemudian dia marah gitu ya, tumpah balas sama adek sendiri, kakak yang bersihin, ya nggak apa-apa, adek bersihin gitu. Nanti ketika adiknya melihat, dia juga bisa gitu, oh ini bekas, itu pembelajaran. Garasi itu bisa menjadi tempat eksperimen, mungkin untuk laki-laki ya, teknik, troubleshooting, engineering. Gitu. Kalau untuk perempuan juga sama, saya pikir kalau ada itu konotasinya itu pada hal-hal yang apa ya, poli gitu ya, yang justru ini bagus Bapak Ibu kalau kita punya anak-anak yang suka kotoran gitu, bisa juga di situ jadi tempat eksperimen IPA. Jika ada tugas dari guru-gurunya eksperimen membuat hal, kita sebagai orang tua ya kita bikin eksperimen apa gitu ya. Kayak saya misalnya kemarin jadi ada apa? Terigu, kemudian minyak dan sebagainya, dan kemudian itu kasih pewarna gitu ya. Kita bikin clay tanpa apa-apa, pakai garasi. Di situ nanti anak-anak bebecekan lah, atau kalau karena pakai pewarna makanan tumpah-tumpah gitu ya, ya tidak apa-apa gitu. Itu garasi adalah salah satu tempat belajar. Kemudian taman. Jelas taman itu tempat bermain dengan teman-temannya, bermain dalam artian yang luas gitu, gerak tubuhnya, kinestetik. Kekeluargaan itu terjadi. Apalagi kalau misalnya yang adik kakak gitu ya, bermain, saling menolong, kemudian walaupun di taman itu tidak ada apa-apa, hanya ada rumput, ketika bisa bermain, bisa guling-gulingan kemudian akhirnya, atau taman bisa menjadi tempat belajar kita. Jadi Bapak Ibu, rumahku tempat belajar. Kan bahagia belajar di rumah. Dan saya yakin ayah, bunda semua bisa. Balasannya itu adalah surga. Ayah bunda adalah pendidik terbaik. Kita harus percaya diri bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kesanggupan. Mendidik dan belajar, selalu mulai dengan bismillah dan doa, dan selalu ramah pada anak dan ramah pada masa depan. Karena ketika anak merasa nyaman, merasa tenang dalam belajar, saya yakin masa depannya juga akan tertata dengan baik. Karena dia bisa melihat bahwa oh bakat saya ini, ayah ibu saya juga mengarahkan dan sebagainya. Itu ayah dan bunda. Udah sampai jam berapa? Masih ada 10 menit lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih hubungannya sekolah interaktif dengan home education? Ini itu terlihat jelas di posisi rumah sebagai pembentuk karakter, di mana situ ada sabar, sukses, dan sederhana. Sehingga sekolah interaktif dengan home education itu memang sudah dalam satu lingkaran. Itu sudah dari awal ketika sekolah ini didirikan, Pak Edi sebagai founder emang sudah membuat bahwa lingkaran rumah itu ada di dalam pembelajaran, tidak menjadi terpisah gitu. Sekolah dan rumah itu tidak menjadi terpisah. Karena karakter dasar yang mengantarkan ada kekuatan diri dalam menjalani kehidupan itu adalah karakter yang perlu proses keteladanan. Bentuk dari pembiasaan yang tidak bisa diukur waktu lama pembelajarannya. Didik anak untuk sabar, itu mah sepanjang hayat. Nggak bisa, apa sih namanya, di SD, sabarnya gitu. Wah, kamu lulus apa ujian kesabaran. Nanti ujian sabarnya beda lagi. Kuliah, menikah, ujian sabarnya beda lagi. Dan itu rumah yang bisa membuat kita sabar, rumah yang berdasarkan apa? Yang berdasarkan tauhid. Karena yang hanya bisa membulak-balikan hati manusia itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika rumah itu sudah kokoh landasan tauhidnya, dan di rumah itulah ada satu pembelajaran yang sangat baik dalam karakter, maka karakter anak itu akan semakin bentuk dengan baik. Makanya kita bisa melihat bahwa anak-anak yang lahir dari anak-anak yang hadir dari rumah-rumah yang kuat gitu, di fondasi keteladanan dari ayah ibunya, pasti dia di luar akan berbeda dengan teman-teman. Pasti dia akan mewarnai. Dan semoga anak-anak kita semua akan seperti itu.
mewarnai yang lainnya. Rumah adalah bagian terpenting dari pengembangan karakter. Fondasi awal terbentuknya karakter akan terus bertumbuh dengan siraman, disiram, dan contoh yang konsisten. Dan siraman serta contoh yang konsisten itu adanya di rumah. Di rumah adanya di siapa? Ada di kita. Ayah dan bundanya. Ada di kita. Ini kemana? Bapak dan Ibu semua, saya masuk ke terakhir bahwa di sekolah Gemilang ada satu unit pengembangan model kolaborasi antara rumah dan sekolah. Ini adalah program baru yang digagas oleh unit Litbang Sekolah Interaktif Gemilang di bawah arahan Mutapanin Institute. Jadi begini, Ayah dan Bunda, ketika sekolah di Gemilang, ketika pandemi ini, anak-anak tuh nanti akan diberikan modul untuk belajar. Tidak menggunakan gadget seperti yang sudah terjadi di kemarin itu, belajar akan seperti itu. Tapi apabila ada orang tua yang menginginkan anaknya tetap belajar di rumah, tidak kembali ke sekolah gitu ya. Jadi sudahlah, karena satu pandemi dan kemudian orang tua juga bisa mengajarkan di rumah dengan home education tadi, maka Sekolah Gemilang sekarang membuka satu unit pengembangan model kolaborasi antara rumah dan sekolah tadi. Konsepnya itu menerapkan konsep fitrah based education, dan kami selalu berkonsultasi dan dibimbing oleh para pakar FBE dan komunitas akil balik yang tersebar, dan Pak Edi juga ya termasuk salah satu anggota komunitas akil balik. Jadi kami menyelenggarakan pembelajaran di rumah di bawah naungan Sekolah Gemilang dengan modul, dengan arahan, dengan mentor dari Sekolah Gemilang, kemudian memiliki legalitas dari Sekolah Gemilang. Kalau itu bagi ibu yang menginginkan anak-anak belajar di rumah, tetap saja anak saya belajar di rumah. Ada ayah dan ibunya yang bisa mengajarkan, atau harus ayah dan ibu, karena kita nanti akan punya toolsnya itu sangat balik, sangat ke FBE gitu ya, dan sangat ke fitrah. Jadi kita punya 10 kompetensi dasar yang memang harus dimiliki anak-anak yang belajar di rumah atau yang home education. Sedangkan anak-anak yang sudah sekolah reguler di Gemilang ya tidak apa-apa, tetap saja nanti belajar di Gemilang, kemudian ada mentornya. Tapi nanti Bapak Ibu di rumah, kalaupun misalnya sendirian pun pasti ada pasti ada lah yang akan memperhatikan anak-anak kita. Nah, marilah kita titipkan kepada orang-orang yang memang kita percaya hal yang memang menjadi tujuan kita. Mungkin kalau saya ngambil sadinya Bapak Ibu bahwa perlu pendelegasian ya, Bu Erna, pendelegasian kepada siapapun, entah pengasuh mungkin, atau kalau sering kan di rumah suka ada bibi ya, atau siapapun pengasuh, atau kemudian kakak si anak gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi memang yang penting adalah sampaikan Bapak Ibu visi misi dari keluarga pada seluruh anggota keluarga atau seluruh orang yang ada di dalam keluarga itu, sehingga ketika ada peran orang tua yang kemudian harus bekerja, bisa tergantikan oleh peran orang lain yang kemudian setidaknya hanya ke sana. Betul. Gitu. Dan ada jadwal yang kita sepakati bersama ya sama anak-anak. Komitmen dan lain sebagainya. Kemudian juga penting untuk evaluasi bersama Bapak Ibu. Jadi tidak belum begitu saja setiap hari teh gitu ya ketika kedua orang tua pergi. Tetapi mungkin di malamnya ada obrolan gimana tadi siang, sudah berkegiatan apa saja, apakah sudah terlaksana, karena instruksi dari orang tua kepada anak. Kalau sudah berarti apresiasi, kalau belum evaluasi. Mungkin komunikasi itu yang harus dibangun kemudian. Mangga ada lagi dari Ibu Nur Hayati, indikasi rumah kita sudah menjadi rumah yang home sweet home karena anak saya lebih senang bermain di luar.
Bagaimana? Indikasinya adalah anak ke rumah. Itu anak kecil tuh pasti pulang ke rumah ya. Karena memang gini, ketika anak kita sering main di luar berarti rumah kita tidak nyaman, ya tidak juga kalau memang anaknya kinestetik yang perlu apa namanya? Perlu kesepedahan gitu ya, kemudian dia memang anaknya itu pemimpin yang dia itu banyak memimpin teman-temannya di luar, ya tidak apa-apa. Tapi tetap ketika ke rumah dia tetap menjadi anak yang menceritakan apapun yang dia kerjakan di luar, tetap menjadi anak yang di dalam rumah itu dia bisa eksplor dirinya, dan ketika dia di rumah memang dia punya kebutuhan yang harus dia salurkan di luar. Estetiknya itu biasanya terutama. Biasanya itu anak-anak laki-laki ya, memang perlu dikeluarkan energinya di luar karena di rumah kurang sampaikan. Dan itu pembelajaran, itu adalah bagian dari aspek kepemimpinan, itu adalah bagian dari aspek yang harus dilakukan. Jadi bukan artinya ketika anak-anak di luar, anak-anak sering main itu rumah tidak komik, tapi kemudian menjadi tanda tanya kalau anaknya sudah beranjak dewasa dan dia ke rumah hanya menjadikan rumah itu sebagai tidur. Guest house tadi. Ya, jadi bukan home, sudah house itu ya, malah dia sudah jadi guest house. Nah, itu yang berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nomor satu pasti dikomunikasi. Jadi nanti berbeda ketika anak yang di luarnya itu bermain dengan anak-anak sama sebayanya, dengan anak yang memang nggak betah di rumah. Nah, itu yang harus kita cari. Kenapa ya seperti ini? Itu semua akan bisa dibangun dengan komunikasi yang efektif, mendengar aktif, dengarkan perasaan anak. Jadi mungkin karena orang tuanya sibuk juga ya, di rumah juga tidak ada siapa-siapa, tidak akan ada yang melarang, tidak akan ada yang bertanya kamu dari mana misalnya ya. Mungkin ibunya pasti akan bertanya dan ayahnya, adik dari mana, kakak dari mana. Tapi biasanya anak-anak kalau ditanya gitu biasanya nggak mau jawab gitu. Cuma jawabnya tuh pendek, dari teman gitu aja ya. Tapi mungkin intensitas dari temannya itu lebih tinggi daripada dari rumah. Nah, berarti itu kita harus mulai merenung, apakah ada yang sesuatu yang harus diperbaiki di rumah kita, apakah pola komunikasi, apakah kehadiran ayah bunda yang kurang. Memang home education ini adalah PR kita semua. Nah, ini adalah hal yang kemudian bangunkan gitu ya, ketika pandemi ini, ketika semua ada di rumah, baru ada yang bisa, oh ternyata anakku tuh bisa ini ya, gitu. Dan inilah yang akan dibangun oleh sekolah gemilang. Ketika kemudian beberapa bulan ke depan kita masih ada sekolah di rumah, maka kita menjadi orang tua yang dikangenin, menjadi guru, dan kita percaya diri menjadi guru mereka. Gitu. Kalau masih ada yang bisa ditanyakan. Boleh. Mungkin TikTok juga boleh ya. Bapak Ibu misal pernyataan atau penyampaian Bu Erna ada yang kemudian didiskusikan atau by case di rumah seperti apa, boleh juga. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang indikasi rumah kita sudah menjadi rumah yang home sweet home atau belum ya. Artinya gini, mungkin saya lebih ke pengalaman pribadi bahwa ketika saya pulang ke rumah itu apakah anak, kalau konteksnya saya berarti ya, saya sebagai anak ke rumah, apakah muncul rasa nyaman untuk kemudian mau bercerita apa yang kita lakukan di luar sana kepada orang yang ada di rumah, entah itu kakak, entah itu kedua orang tua, atau kadar ketika kita makan malam bersama itu keluar kata-kata yang kemudian menceritakan kita di luar sudah berkegiatan apa. Jadi kan konteksnya adalah anak saya lebih senang bermain di luar, itu nggak apa-apa anak bermain di luar. Tapi ketika ada di rumah, apakah mereka nyaman untuk bercerita? Apakah mereka hanya langsung masuk kamar tidur, besoknya beraktivitas lagi di luar, atau seperti apa? Nah, indikasi menurut saya rumah sudah menjadi home sweet home, menjadi surga gitu ya ketika di rumah adalah ketika kita mau menceritakan, si anak mau menceritakan apa yang mereka alami di luar pada orang-orang rumah. Tidak harus orang tua mungkin ya, mungkin ke kakaknya atau siapapun, atau dalam sebuah obrolan di ruang makan. Itu yang menjadi salah satu poin indikasi di mana bahwa rumah itu sudah menjadi home sweet home. Itu lebih ke pengalaman pribadi saja. Ya, ada lagi Bapak Ibu kaitan dengan apapun ya di materi ini. Saya juga sedikit menambahkan tentang sekolah terhadap home education ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Erna, adanya
modul gitu ya. Namun tetap modul ini hanya sebagai tools diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua di rumah. Konteksnya pandemi ini betul-betul membuat anak-anak hanya bisa setingginya berinteraksi di rumah. Maka tools-tools yang diberikan, modul-modul yang diberikan guru itu juga harus sinergis dengan pemahaman orang tua. Maka orang tua menjadi penting. Sekolah sendiri mungkin kegiatan outing ya Bu ya, 1 atau 2 bulan sekali itu akan tetap menjadi fasilitas untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah gemilang, atau kalau sempat kembali diskusi dengan anak-anak ke sekolah itu hanya cukup untuk ekskul saja. Itu pun dengan batasan-batasan protokol COVID, shift-shiftan dan lain sebagainya ya, karena kita tetap masih mewaspadai itu. Tapi intinya ketika anak ke sekolah, jangan lagi mereka itu belajar materi-materi yang mereka biasa dapatkan di kelas. Sama aja lah, itu mah udah basi lah istilahnya gitu. Cukup mereka ke sekolah itu untuk bergerak, untuk bersosialisasi, untuk kemudian mendapatkan hal-hal yang mereka memang tidak dapatkan di rumah, atau mungkin mereka dapatkan di rumah tetapi intensitasnya tidak cukup tinggi. Nah, itu hal yang kemudian bisa sekolah berikan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ya, kita semua berdoa ya pandemi ini segera berakhir. Namun sekali lagi, peran orang tua dan peran rumah itu memang menjadi penting dalam pendidikan anak selama pandemi ini ataupun setelah pandemi berakhir. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Terus nggak sih? Enggak. Di YouTube. Apa-apa. Mungkin menambahkan lagi ya bahwa jadi tentang yang home education di sekolah gemilang. Jadi kami ini membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin home education bergabung bersama sekolah gemilang dengan tetap belajar di rumah, tapi mendapatkan berbagai panduan dari sekolah gemilang. Itu sekarang mulai sekarang lah ya. Jadi disondingkan besok. Besok itu siapa ya? Bu Nisa. Demikian juga di level PAUD, demikian juga di level anak berkebutuhan khusus. Jadi kami itu sekarang sedang menggagas satu unit baru, di mana dengan adanya pandemi ini, kalau bukan pandemi juga ya, jadi ketika di luar sana banyak juga orang tua yang memang ingin anaknya itu belajar di rumah, tapi ada induk gitu, ada induknya. Jadi nanti ada berbagai paket yang dikeluarkan, apakah yang ngajar itu ada yang datang atau Bapak Ibu sendiri yang jadi pengajar, dan kami berdasarkan pada fitrah based education dan akil balik. Jadi yang kami utamakan itu adalah mengembangkan fitrah anak. Sedangkan untuk yang bersekolah di sekolah gemilang, insya Allah kami justru memfoto di eskul ya. Semoga saja walaupun pandemi berlangsung, eskul masih tetap bisa berjalan, karena ini adalah salah satu hal yang harus dimikir anak-anak, kompetensi. Jadi ketika kompetensi di rumah itu kan kebanyakan itu ke akademis ya, ke arah ini apa, tafakur gitu, ke arah zikrullah, tapi kemudian ke pengembangan dirinya itu cukup terhenti. Nah, itu mungkin yang nanti difasilitasi oleh sekolah, di mana mudah-mudahan ekskul masih bisa berjalan walaupun pembelajaran tetap di rumah. Ya, kembali lagi ke sedikit ya tentang konsep mentor ya Bu ya. Yeah. Mungkin ini lebih ke, kalau boleh mungkin saya yang bertanya berarti ya kepada Bu Erna. Ini konsep mentor ini kan sebetulnya cukup baru ya Bu ya. Dan guru-guru kita pun kemudian dengan konsep baru ini masih terus beradaptasi. Bagaimana kemudian orang tua dengan mentor itu? Nah ini, pembagian peran orang tua dengan mentor terhadap pendidikan anak selama di rumah. Mungkin itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya untuk Bu Erna. Peran orang tua ketika ada mentor, jadi
pertanyaan-pertanyaan tentang yang ada di modul itu ditanyakannya pada mentor. Orang tua gimana di rumah? Orang tua fokus pada pengembangan karakter. Karena banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh guru, tapi dilihatnya oleh orang tua. Dan harus ada tools lagi yang membuat orang tua itu tahu hal-hal apa saja yang harus dikembangkan atau hal-hal apa saja yang harus dilihat sesuai usia perkembangannya. Usia perkembangan anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai SMP itu kan berbeda-beda. Itu ada hal-hal yang harus dilihat. Jadi orang tua itu lebih ke mengembangkan fitrah mereka gitu. Jadi ketika tidak tahu, tidak mengerti, itu tanyakan ke mentor. Jadi ya bukan serba online, tapi sebenarnya dapat modul nih, anak saya dapat modul, lalu dia nggak bisa. Nanti ketika dia nggak bisa, dia tinggal tulis yang tidak bisanya, lalu kirimkan ke mentor. Tapi saya sebagai orang tua harus melihat sejauh mana effort dia, sejauh mana kemauan dia untuk membacanya. Nah itu dan itu kan tidak bisa dilihat oleh mentor. Itu adalah karakter tanggung jawab, karakter kerja keras. Sekarang itu kan tidak ada googling-googlingan ya, terus aja. Dia googling nih. Nah itu orang tua bisa ngeliat, oh googling gitu. Jadi bukan maksudnya tidak boleh banget googling, bukan maksudnya kalau bisa tuh carinya dari buku, jadi membaca, ada ayah dan ibu gitu. Tapi kalau misalnya, karena kan sekarang itu sudah instan, ketika nggak bisa udah googling aja googling gitu kan. Saya juga suka gitu. Kalau saya udah nggak ngerti banget apa ya itu teh, udah googling. Nah itulah hal-hal di situ yang nanti jadi bagian dari orang tua ya. Itu kan nanti ada jujur, kemudian takut berpikirnya, kemudian ada amal solehnya juga di situ. Nah itu hal-hal itu yang menjadi orang tua untuk mengembangkan fitrah-fitrah. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu sebelum kemudian kita tutup barangkali ya kita di pagi hari ini. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk kemudian memberikan pertanyaan untuk konteks Home Sweet Home ini, pendidikan yang berada di rumah, home education, di mana kita mengupayakan ya bahwa anak-anak pendidikan utama anak-anak itu ada di rumah masing-masing, yang mana kaptennya itu adalah Bapak dan pendidik utamanya atau istilahnya yang kemudian madrasahnya ya Bu ya adalah Ibu. Maka ada lagi yang mau ditanyakan? Dari YouTube juga boleh kalau ada yang mau bertanya dari chat YouTube. Oh iya di YouTube juga ya? Ya di YouTube juga. Mana kali? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Jika sekiranya tidak ada, kita bisa cukupkan saja untuk hari ini dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Erna. Terima kasih sekali lagi Bu Erna di ruangan ini untuk kemudian menyampaikan atau berbagi wawasan kepada rekan-rekan dari semua Bapak Ibu semua di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.